Ketika nanti ada teman atau saudara ibu bapak ikut CPNS, pelajari ini, soalnya dari sini. Tapi kata kuncinya dari indikator kompetensi itu, ini kan bahasa pasif, dibentuk aktif dulu, dari aktif itu keluarlah kisi-kisi soal, dari kisi soal keluarlah soal. Contoh misalkan, di sini integritas, meningkatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan lain sebagainya. Ini dibuat aktif, kemudian dari situ dibuat kisi-kisi soal. Yang jago bahasa ini akan bisa nebak kemana contoh soalnya. Yang lebih real lagi nanti di teknis. Ya. Nah, lab kerjasama juga ternyata di dalam kompetensi manajerial itu ada level 2. Jadi Bapak Ibu harus melewati yang terampil itu, lulus kompetensi kerjasama level 2 sebelum masuk ke mahir. Jadi ada soal-soal nanti. Nah itu indikatornya di situ yang diukur, nanti ada soal. Maka kalau lulus baru bisa ke mahir yang terampil. Tapi di dalam komunikasi dia cukup lulus level 1. Jadi ini memahaminya harus santai ya. Lama-lama ngantuk juga gitu. Tapi minimal tahu ya. Inilah kompetensi nanti ke sana sih nggak seperti ini. Kemudian dalam orientasi pada hasil itu level 1. Pokoknya mahir itu rata-rata level 1 dan level 2 mahir itu. Kemudian ini yang teknis ya. Perancangan kegiatan laboratorium untuk teman yang terampil itu cukup lulus level 2, menerapkan konsep dasar. Nah, di indikatornya adalah mampu mengidentifikasi dan memasukkan data yang dibutuhkan dalam menyusun program pengolahan laboratorium. Nah, pertanyaan soalnya seperti apa kalau indikatornya begini. Jadi nanti ini kata mampu mengidentifikasi itu dibentuk kata aktif, nanti soalnya itu adalah ada formulir data. Jadi misalkan menyusun program pengolahan laboratorium. Nah, formulir penyusunan program laboratorium. Jadi memilih itu nanti ABCD. Kemudian mampu memasukkan data, juga pertanyaan nanti pilihan. Dalam perancangan relatif adalah data ya. Jadi nanti kalau teknis itu cukup yang terampil itu lulus level 2. Begitu juga dalam pemeliharaan dan pengoperasian. Nah, untuk persyaratan jabatannya, teman-teman yang terampil itu minimal D3 itu sudah kita tahu ya. Jadi ketika PLP itu masih terampil cukup D3, kemudian rumpun ilmunya itu dirumpunkan di dalam MIPA, terapan, ilmu keteknikan, ilmu kesehatan, lingkungan, dan seni. Jadi syarat untuk mengikuti PLP itu rumpunnya di situ. Ada dikelompokkan seperti itu. Jadi kalau punya ijazah D3, kemudian dia lulusan MIPA, maka ini standar kompetensi jabatan itu jadi acuan persyaratan umum, persyaratan jabatan. Pelatihan yang seperti sekarang, Bapak Ibu kalau sudah ikut pelatihan ISO 17025 itu menjadi syarat juga. Jadi kalau dari teknisi atau laboran ingin jadi PLP, nah sertifikat ini penting. Maka di situ ada kata penting, terus kemudian ada kata yang mutlak ya. Jadi di sebelah kanan itu penting. Jadi itu penting ketika bersaing, misalkan lowongan CPNS-nya di Undri untuk yang tampil itu ada 3 orang. Tetapi yang melamar ada 20. Nah, dia sama-sama D3. Sama-sama pendidikannya MIPA misalkan. Tetapi yang dari 20 itu ada yang punya sertifikat ISO 17025, ada yang tidak. Maka yang diloloskan itu yang punya. Ya, jadi itu. Jadi arahnya ke sana. Ketika itu di perekrutan ya. Ketika dia mau kenaikan jabatan juga, itu merupakan suatu penilaian juga. Bahkan untuk tingkat keterampilan yang mutlak kalau dia memang harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Ketika punya itu lebih akan lulus lagi gitu.
Kemudian pengalaman kerjanya ya minimal 2 tahun di lab. Jadi kalau Bapak Ibu yang teknisi laboran sudah 2 tahun, untuk kalau dulu kan ada in-passing ya. Nah, in-passing ditutup November 2020. Sekarang itu di Permen Pan RB itu ada, kemarin kami menyampaikan bahwa PLP di Indonesia itu semakin berkurang kan. Sementara in-passing tidak ada, bagaimana jalan keluarnya. Nah, itu ada namanya alih fungsi dari fungsional umum ke fungsional PLP, nah, melalui jalur itu, asalkan sudah 2 tahun. Jadi di sini dimungkinkan 2 tahun di lab, kemudian D3, dan mempunyai sertifikat yang berhubungan dengan laboratorium. Ini diterampil, kita lihat di yang lain ya, pokoknya semuanya hampir sama lah. Seperti itu, Mahir juga begitu, integritas, kerjasama, komunikasi, hanya ketika di Mahir, komunikasinya level 2. Kalau tadi di terampil masih 1, tapi ketika di Mahir, maka harus lulus level 2. Itu yang lainnya hampir sama, Mahir penyelia, kemudian yang teknis, hampir sama juga, perancangan dan lain sebagainya. Kemudian operasional kerja laboratorium juga sama. Kemudian pemeliharaan laboratorium juga indikatornya. Kemudian pengevaluasian juga sama, harus tidak bisa menjelaskan konsep dasar dan metode kerja dari alat atau kinerja alat yang kita bimbing praktikum ketika mahasiswa praktikum. Persyaratan umumnya hampir sama, yang Mahir itu hanya dia bedanya di pangkat ya, udah 3A. Kalau yang tadi teman kita yang masih di terampil masih 2C dan 2D. Tapi ketika di Mahir 3A, yang lainnya sama. Kemudian integritas sudah naik levelnya level 3, indikator kompetensinya bisa dibaca nanti. Kerjasama juga level 3, komunikasi level 3, ketika itu sudah penyelia. Jadi penyelia naik lagi levelnya ketika dia akan mengikuti uji kompetensi berdasarkan kompetensi manajerial pada level komunikasi, integritas, dan kerjasama. Semua sama, ini orientasi, hanya levelnya saja yang beda-beda. Ya tentu tambah level, tanggung jawabnya akan lebih besar. Apalagi penyelia itu senior biasanya, maka harus bisa memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan. Bahasanya bahasa serem juga ya. Kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi, gitu, profesional dan lain sebagainya. Karena dia sudah senior. Itu ke depan mungkin tidak akan kita yang generasi saya dengan Pak Seraton mungkin tidak mengalami ini. Yang depan itu nanti akan begini ya, soal uji kompetensi itu. Ya minimal teman-teman sudah tahu lah. Ya. Nah yang teknis juga begitu, mampu merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan. Kemudian penyelia juga itu pengevaluasian level 3 juga, mampu merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan untuk evaluasi prosedur baku. Nah, pengembangan, kalau penyelia, pengembangannya itu cukup level 2. Dia butuh pengembangan, tetapi dia level 2. Makanya pengembangan profesinya itu cukup 4 ya, di syarat ketika dari Mahir ke penyelia, pengembangan profesinya cukup 4, itu berhubungan dengan konsep-konsep yang ada di sini. 4 sudah cukup naik jabatan dari Mahir ke penyelia. Ini pendidikannya, kalau yang penyelia itu tetap sama D3, kemudian yang bedanya adalah minimal penata golongan 3C. Jadi harus 3C selaras ketika penyelia. Kalau sekarang relatif masih sejajar, tapi dulu ada yang ketinggalan ya ketika dia penyelia, tetapi angka kreditnya belum nyampe 3C. Jadi masih di 3D, 3B gitu ya, ada yang begitu. Tapi kalau sejalan waktu akan selaras antara jabatan dan pangkat.
Nah, sekarang ke keahlian. Nah, keahlian itu ahli pertama levelnya itu level 2, baik integritas, kerjasama, atau komunikasi. Kemudian orientasi juga level 2, sosiokultural juga level 2, pengoperasian kerja peralatan juga level 2. Pemeliharaan juga level 2, semua level 2 sampai K3-nya juga level 2. Pendidikan D4 atau S1 untuk yang ahli pertama, kemudian 3A tentu kita sudah sama tahu. Kemudian ahli muda, saya langsung ke ahli muda, itu harus level 3 lulusnya. Level 3 semua kategori. Kemudian teknisnya juga perancangan kegiatan level 3, kerjasama level 3, kemudian pengembangan juga level 3 untuk ahli muda, di pendidikan minimal 3C, jadi setara dengan penyelia ya. Kalau golongan muda dengan penyelia itu setara di golongan 3C. Nah, yang terakhir yang madya itu integritas sudah level 4. Ya. Kerjasama level 4. Karena dia harus mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah lab, ya, bukan PPLPI. Jadi level madya itu harus sudah mampu menciptakan, membangun sinergi antar unit dan lain sebagainya. Komunikasi juga level 4, orientasi juga level 4, pelayanan level 4, pengembangan diri dan orang lain juga harus level 4, sehingga bisa menyusun program pengembangan jangka panjang bersama bawahan. Nah, madya itu harus sudah seperti itu, bisa menyusun program pengembangan jangka panjang. Kemudian sosiokulturalnya level 4 juga, yaitu pengambilan keputusan juga level 4 harus bisa menghasilkan solusi dari berbagai masalah. Jadi ketika Bapak Ibu ahli madya itu harus sudah bisa menjadi PLP yang bisa menghasilkan solusi ketika ada masalah yang kompleks terkait bidang kerja yang berdampak pada pihak lain. Itu. Jadi benar-benar diukur ya ketika ahli muda mau naik ke ahli madya nanti seperti ini. Contoh kasus mungkin nanti ininya apa ujiannya. Nah, sosiokultural tadi itu perekat bangsa selalu diikutkan, ini harus level 4 juga, mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang agama, suku dan ras, gender, itu sudah sampai ke sana yang madya itu harus bisa mengayomi, memfasilitasi supaya tidak terjadi miskomunikasi sehingga pencapaian kelancaran tujuan laboratorium tercapai. Perancangan juga level 4, sampai keselamatan kerja juga level 4. Jadi kalau Bapak Ibu ikut K3L juga itu kan berjenjang juga ya Pak Arfan ya. K3 umum itu berjenjang. Nah, ini kalau madya tentu yang membedakannya adalah golongannya minimal 4A, meskipun ada yang masih suka ketinggalan jabatannya duluan, tapi pangkatnya masih 3D, belum 4A, itu bisa kalau di dalam standar kompetensi ini harus 4A. Nah, bentuk-bentuk ujian kompetensi itu bisa tadi observasi proses kerja, yang nantinya ya setelah itu diberlakukan bisa demonstrasi kerja, bisa simulasi, bisa wawancara. Kemudian kalau yang sekarang kita tahu bahwa masih dokumen portofolio. Jadi yang pernah ikut webinar di WPLPI ini sudah dibahas, kita mengingatkan saja. Nah, ini sertifikasi kompetensi, kemudian sertifikat kompetensi. Jadi bedanya kalau sertifikasi pelaksanaannya, sertifikat adalah produk hukumnya. Nah, ada 2 sertifikasi kompetensi PLP itu. Sertifikasi kompetensi personal itu yang dilaksanakan oleh BNSP atau LSP yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak juga yang dapat sertifikasi kompetensi dari LSP itu yang personal. Dan sertifikat kompetensi personal itu menjadi indikator juga untuk pengembangan atau akreditasi baik fakultas maupun perguruan tinggi. Jadi saya di IPB
tahun 2019 ketika saya baru jadi anggota MWA, itu IPB baru mencapai 80% tendik yang punya sertifikat kompetensi. Kemudian saya mengusulkan untuk ditambah anggaran, tahun 2020 udah 100%. Jadi ada targetnya di kami itu 100 orang tendik yang punya sertifikat kompetensi. Tapi di tahun 2019 baru 80 orang, tapi bukan hanya PLP saja. Ada arsiparis, pustakawan, kemudian analisis kepegawaian, itu disatukan. Nah, semakin banyak tendik atau PLP yang punya sertifikasi kompetensi, itu sebenarnya pengaruh untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Makanya kalau ada dosennya bertanya, apa untungnya Anda sertifikasi kompetensi dengan biaya dari kami, itu sebenarnya untuk akreditasi juga ada itu parameternya. Jadi jangan hanya mereka yang disertifikasi, kita pun itu kalau memang konsen semuanya, itu ketika mendapatkan sertifikasi profesi itu akan meningkatkan rating dari baik prodi, fakultas maupun perguruan tinggi. Dan mudah-mudahan nanti di UNRI ada penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi yang skemanya banyak. Ya nanti akan kita bahas skema-skema kompetensi personal yang bisa kita ikuti. Nah, kalau yang tadi saya jabarkan itu adalah sertifikasi kompetensi jabatan. Jadi itu yang membedakan. Jadi jangan sampai ketukar. Apa sih bedanya kalau kita mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP dengan apa bedanya ujian kompetensi jabatan? Kalau yang ujian kompetensi jabatan yang kita baru sekarang portofolio itu adalah untuk kita naik jabatan. Tapi kalau kita sekarang mendapat sertifikat kompetensi personal dari LSP atau BNSP itu bukan untuk naik jabatan, tetapi bisa mengklaimkan angka kredit di pengembangan profesi. Kalau dia levelnya nasional dapat 3 angka kredit karena dia masuknya ke level C. Ya. Kalau yang setara di lokal masih P1, P2, P1 dan 2. Kalau udah nasional, kalau dia LSP-nya bertaraf nasional, itu level 3, level C. Jadi 3 angka kredit. Jadi itu harus dibedakan. Ini yang masih suka rada favorit gitu ya. Bahasa Indonesia favorit. Nah, ini skema-skemanya ya. Jadi skema itu ada skema analisis dasar grafimetri misalkan. Itu adalah skema analisis yang sertifikasi kompetensi personal. Kemudian skema analisis spektrofotometri. Kemudian ada gizi, kemudian ada volumetri. Kemudian ada manajer mutu juga ada ternyata ya skemanya. Jadi manajer teknis juga ada, kepala laboratorium juga ada, analisis mikrobiologi, laboran PLP juga ada ternyata skema ini ya, ini LSP Telapi ini yang mengeluarkan. Jadi kita bisa mengikuti. Yang tadi ada bertanya di mana ikut pelatihan di sini juga bisa. Mereka juga ada program-program untuk mengadakan sertifikasi kompetensi. Dan ini sudah bekerjasama dengan PPLPI. Kemarin 2 minggu yang lalu kami mengadakan sertifikasi kompetensi untuk K3 Lab. Dan karena memang di IPB dibiayai oleh SDM-nya IPB untuk tahun ini 10 orang. Jadi PLP IPB dibiayai 10 orang, kemudian kita memanggil lembaga pelatihannya untuk melatih dulu, sebelum dilatih dulu. Itu harus berbeda perusahaannya dengan yang melakukan uji sertifikasi. Nah, kita kemarin kerjasama dengan Rukindo dan LSP Telapi. Jadi Rukindo yang melatihnya, LSP Telapi yang mengujinya, dan berbentuk portofolio. Jadi portofolionya secara gambaran umum, kalau Bapak Ibu mengikuti K3 Laboratorium, itu portofolionya kalau K3 Laboratorium, yang pertama adalah surat tugas sebagai K3 Laboratorium. Ini saya kemarin baru kejadian 2 minggu yang lalu, saya jadi masih ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut K3 Laboratorium, pertama harus ada surat tugas dari Kajur, tak cukup ya, atau dekan juga lebih bagus. Pokoknya yang penting ada bahwa Bapak Ibu adalah
PLP yang bertugas sebagai K3 laboratorium. Kemudian pengalaman, ada juga surat pengalaman sebagai petugas K3 laboratorium minimal 2 tahun. Jadi itu harus ada tuh surat-surat itu. Meskipun kita ngaku kalau nggak ada itu termasuk yang tidak lolos tuh. Jadi kemarin kita ada 10, ada 3 orang yang katakanlah mungkin dia waktu pembekalannya kurang serius, nggak ada itu surat keterangan itu. Jadi itu yang pertama kuncinya. Kemudian yang berikutnya ada SOP penanganan limbah salah satunya. Limbah yang selama ini kemana? Kemudian bukti fisiknya apa? Harus ada SOP-nya, harus ada bukti fisiknya. Misalkan bukti fisiknya di situ ada berita acara pemusnahan limbah, kan nyambung ke yang itu ya, yang tadi pemusnahan limbah. Di situ ada kita misalkan ya yang penting adalah dalam 1 tahun terakhir kita memusnahkan limbah atau membuang limbah. Di situ ada nomor kegiatannya pemusnahan limbah, kemudian tanggal berapa, dibuangnya kemana, tanda tangan, cukup itu. Ada 2 kegiatan itu aja dituliskan di bukti fisik pemusnahan limbah, udah lolos tuh di SOP pemusnahan limbah. Kemudian SOP penanganan penempatan bahan kimia, SOP-nya seperti apa. Kemudian ada SOP terjadi kecelakaan kerja. Misalkan di lab ibu ada yang mahasiswa memecahkan elemen misalnya kalau orang kimia ya. Gimana penanganannya? Kalau tidak ada ya tidak ada. Gitu. Tapi harus ada SOP-nya. Kemudian ada alat APD. Nah, foto APD-nya. Foto berikut sepatunya yang mau masuk ke itu harus ada itu. Kalau kita ingin jadi petugas K3 lab. Kemudian ada itu P3K. P3K harus ada kalau kita menerapkan K3 lab. Kita petugas K3 lab harus wajib tuh bukti fisiknya 2 bulan sekali mengecek apakah obat-obatan P3K itu ada atau tidak, atau ada yang ditambahkan, ada yang kurang, dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu ya. Jadi kurang lebih kalau sertifikasi K3L itu yang dibutuhkan. Jadi akan ditanya itu, ketika itu ada, lulus. Gitu. Dan itu kita akan dapat 3 angka. Kemudian nanti bisa ada ya Pak Ratwan di kita di untuk minimal ini. Karena itu umum, jadi bukan hanya lab kimia saja, lab biologi saja, lab teknik atau lab apapun K3L itu bisa. Gitu. Yang penting ada labnya, kan K3 lab namanya. Nah ini bukti sertifikatnya, ini juga kebetulan kecelakaan kerja juga ini ya. Jadi K3-nya sertifikat keselamatan kerja juga ini. Nah itu kalau kita tentang kompetensi PLP. Jadi ada di dalam kamus kompetensi, ada di dalam standar kompetensi, semuanya serba rigid untuk dijelaskan. Jadi tadi saya bilang kalau kita potong-potong tidak bisa juga untuk saya jelaskan. Itu Bapak, jadi itu mudah-mudahan ada nanti teman-teman yang ikut sertifikasi kompetensi personal, dan itu akan menambah nilai dari baik itu jurusan, fakultas ataupun di institusi. Demikian kita lebih mungkin nanti kita tanya jawab ya Pak Moderator terkait dengan kompetensi PLP, karena disitulah penjelasan tentang kompetensi PLP. Baik, saya kembalikan dulu pertanyaan. Mangga untuk Bapak Ibu. Sebelum ke pertanyaan, saya pernah ada pengalaman begini ya. Jadi ini terkait tadi, baik yang tadi kita waktu penjelasan tentang ISO 725, ada pengalaman, ini kita intermezzo saja. Ada teman saya, dia kuliah di S2-nya di India. Kemudian
pas kuliah di India, semester pertama itu kan belum punya teman gitu ya, begitu kuliah belum punya teman, ternyata di kelas itu ada yang orang India asli. Kemudian pas kenalan gitu ya, pas dulu itu waktu zaman masih film Ghost ya, Harapan mungkin tahu film Ghost dulu ya, apa enggak ya? Pokoknya generasi saya ada yang tahu tuh film Ghost, jadi romantis banget. Jadi suatu saat dosennya nggak ada, gitu. Terus si orang Indianya ngajak ke mahasiswa yang dari Indonesia itu. Kebetulan nih nggak ada kuliah dan kita nonton yuk, gitu. Oh dia seneng banget itu ya, cari temen gitu. Pas dia ngajak nonton gitu, dia ceritanya nonton. Begitu nonton, pertama ya biasa aja. Pas adegannya romantis, si teman saya itu megang jarinya, gitu. Dia cerita. Pertama didiamkan semenit, 2 menit, dilepas tuh jarinya. Mas, kalau dalam bahasa Indonesia harus ingat katanya pasal 33 ayat 3 kitab Mahabharata. Macam apa gitu ya? Kan mereka itu agamanya kitabnya ke situ. Nonton lagi. Setelah nonton, adegannya romantis dicoba lagi. Dilepas lagi. Bilang ingat pasal 33 ayat 3 kitab Mahabharata. Ayah adalah percuma ada. Pas pulang, dianterin, begitu nyampe rumahnya, mampir dulu ke rumah, kebetulan bapak saya lagi nggak ada. Tapi ingat, nanti di dalam pasal 33 ayat 3 kitab Mahabharata. Teman saya udah males lah gitu kan. Begitu pulang ke kosnya, dia penasaran tuh apa sih isi itu. Begitu ada temennya orang India juga, dia buka, ada dia punya kitab itu. Isinya begini, kalau itu kan suka menceritakan itu ya, Sri Kandi gitu katanya. Ceritanya begini, ketika Sri Kandi dan Rama sedang berduaan, maka tidak ragu-ragu Rama memeluk Sri Kandi. Ternyata si cewek itu ingin dipeluk, ternyata bukan, nggak mau. Jadi itu artinya kita jangan ragu-ragu gitu dalam ikut ISO 17025. Ya, terima kasih informasi aja. Misalnya sangat menarik, tadi ngantuk banget sebetulnya. Tapi begitu cerita-cerita yang seperti ini, hilang ngantuk saya. Itu belum, jadi nanti akan diingatnya itu ya. Sesi yang hari ini dan yang lain lupa. Pak Marman masukin dulu seperti itu. Itu pas balik itu belum beres ceritanya, dia balik lagi gitu ya. Iya, ternyata bapaknya udah datang. Jadi batal. Bapak Ibu yang masih ngantuk, kita coba sambil bertanya, diskusi, juga teman-teman yang ada di Zoom meeting, silakan nanti chat langsung, nanti bisa dibacakan pertanyaannya. Yang di ruangan ini, silakan Bapak Ibu terkaitan dengan kompetensi PLT. Lebih cenderung sebetulnya kalau masalah kompetensi ini sifatnya personal, Pak ya? Iya, personal untuk menaikkan jabatan dia sendiri. Gitu ya. Tapi kalau ISO, relatif organisasi. Ini dimulai dengan Pak Ketua. Pak Ketua beri cancel dulu ya, di belakang dulu boleh Pak Ketua ya. Oh iya, Pak Ketua memancing aja sebetulnya. Ini di belakang dulu, saya agak tidak terlihat wajahnya. Oh, dengan Pak Koko sepertinya nih. Oke, monggo silakan Pak Koko. Kameranya ya, Pak. Ini kameranya. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi saya nggak ngantuk Pak, karena saya punya pertanyaan Pak. Gitu. Ini Pak berkaitan dengan personal tadi Pak. Saya lihat dulu kalau di lingkungan laboratorium itu kayaknya ada kesenjangan antara, ya ini dari segi, ya maaf mungkin salah Pak ya, dari segi pengetahuan atau dari segi yang lain gitu.
antara mahasiswa, PLP, dan dosen. Pernah saya tanya mahasiswa, kamu tahu artinya PLP? Dia jawabnya, PLP itu penghuni laboratorium. Astaga, dan mati saya. Udah nggak usah dilanjutkan. Jadi kita tuh penghuni laboratorium. Ya maaf, entah mahasiswanya yang apa ya, minum dulu atau apa. Itu mahasiswa informatika. Maaf. Kemudian kalau dosen kadang dia Pak. Jadi dia kadang Pak itu nggak ada bahasa lain lagi, cuma papasan Pak gitu aja. Jadi kayaknya ya maaf mungkin dalam pikiran saya ada kesenjangan. Mungkin dia menganggap ya artinya yang saya alami seperti itu gitu kan. Saya kan pernah punya pengalaman jadi dosen, Bapak Ibu ya. Jadi kan mungkin ya kita agak berbeda sedikit waktu itu. Cuma sekarang ini rasanya kan nggak harus berbeda seperti itu Pak gitu ya. Rasain juga ya. Jadi yang pertama saya tanyakan kalau dengan pengalaman Pak narasumber, kondisi seperti itu di IPB itu seperti apa gitu. Jadi apa kita juga harus, bukan harus ya, kita mengembangkan pengetahuan juga ya, misalnya kita di luar kita juga belajar mengembangkan, misalnya saya pernah baca buku kecerdasan kelompok itu Pak. Jadi kecerdasan kelompok itu tidak memandang ini dosen, ini PLP, ini mahasiswa gitu. Saya pernah belajar baca bukunya aja Pak gitu. Kayaknya kita PLP perlu update itu gitu. Bukan ketiga Pak. Ini jadi kecerdasan buatan itu burung itu informasi Pak untuk mempertahankan diri dari serangan. Itu kecerdasan buatan itu burung Pak. Oke ibu-ibu ya, saya burung aja gitu biar nggak ngantuk gitu. Yang lain ada lagi saya baca gitu. Itu pertama Pak ya. Pertanyaan pertama saya, perlu kita upgrade pengetahuan kita tentang hal seperti itu agar hubungan kita harmonis. Yang kedua, ada nggak kontribusinya Pak kalau kita sibuk di komunitas tapi bidang kita sama Pak? Misalnya saya ini dari 2004 saya belajar ini Pak. Belajar ini sampai di UBM itu dia mulai bikin operasi sendiri namanya UGOS itu UBM Go Open Source gitu Pak ya. Jadi itu yang membuat itu Pak, kalau saya itu juga Pak, bukan dosen Pak, dari juga. Tapi di Undri saya merasa tanya seperti itu masih jauh lah Pak kira-kira. Jawabannya masih jauh lah seperti itu gitu. Jadi kalau kita mengembangkan ini kan komunitas Pak, bukan tidak resmi gitu. Kira-kira kan ada kontribusinya Pak ke nanti misalnya kita surat apa ke ketua komunitas itu gitu. Jadi kira-kira dua pertanyaan saya itu Pak. Yang pertama, bagaimana kita mengembangkan pengetahuan kita? Yang kedua, ada nggak kontribusi kita sibuk di komunitas bagi PLP? Terima kasih Pak. Saya udah siang, saya mau masuk lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Pak, silakan untuk dijawab. Ya, kalau ngantuk bertanya lagi Pak nanti Pak. Baik, sudah ketangkap pertanyaannya. Jadi intinya kalau kondisi di Undri PLP itu dengan katakanlah dengan dosen, bagaimana dengan di IPB gitu, ada kesenjangan atau tidak? Alhamdulillah sih emang pertama-tama sama juga Pak, di kita juga masih seperti itu. Tapi lambat tahun sekarang kami sering mengadakan kegiatan seperti ini, dan kami ngundangnya bukan satu orang dua orang dosennya Pak Ratman, kita undang aja semua tuh, dari mulai kan kita di PLP ada banyak dari jurusan yang berbeda, saya undang juga kita jurusannya gitu. Jadi mereka relatif banyak yang hadir gitu, dan itu lama kelamaan seiring dengan itu kemudian kita juga ada namanya Portendik Pak. Tadi saya sudah ngomong dengan Pak Suratman, ada Portendik, Forum Tenaga Kependidikan. Jadi bukan hanya PLP saja, itu ada arsiparis, ada pustakawan, ada juga teman-teman kita administrasi, keuangan, itu bergabung di situ semua. Nah itu
itu kita sudah ada SK dari rektor. Jadi ketika itu kita adakan pemilihan ketua Portendik, kemudian ketika itu terpilih, itu kita minta SK rektor pengukuhannya. Nah, saya salah satu yang tahun 2019 ya, saya yang dikukuhkan oleh rektor untuk menjadi ketua Portendik. Jadi ketika itu semua sudah berkumpul, tendik-tendik kita bukan hanya PLP saja, itu kekuatannya akan beda ketika kita mengusulkan kegiatan. Jadi bukan hanya nama PLP saja. Nah, dari situlah mulai kebetulan PLP-nya lebih aktif di dalam Portendik itu, karena PLP itu lebih kompak. Contoh waktu pemilihan itu, PLP di IPB cuma ada 150-an. Yang ikut pemilihan raya itu ada 1.200, Pak. Saya dapat suara 600, padahal PLP-nya cuma 150. Artinya PLP-nya bergerak gitu. Udah pilih aja Sofian bilang gitu ya. Nah dari situ ketika kita sudah punya power itu, saya mulai itu menganggarkan hibah penelitian gitu. Kemudian standar gaji honorer. Nah standar gaji honorer, jadi ketika saya jadi ketua Portendik, saya mintakan antara dosen tidak tetap, dosen tetap tapi non PNS dengan tendik yang juga non PNS, standarnya harus sama karena ketika saya melihat standarnya itu beda. Ketika IPB menerima dosen standarnya jauh lebih tinggi ketika dengan pendidikan yang sama untuk tendik. Ya, jadi apakah itu PLP atau itu pengadministrasi, standarnya beda. Nah, saya bilang ke direktur SDM-nya, kebetulan ibu-ibu, Bu, untuk standar awal itu mestinya sama. Kemudian dia bilang, IPB belum mampu, Pak Sofian. Saya bilang, kalau masalah mampu tidak mampu, itu lain soal. Tetapi ketika tidak mampunya berapa persen, itu silahkan. Misalkan Ibu IPB untuk tendik itu baru mampu 80%. Berarti 80% dari standar yang sama. Nah, akhirnya waktu itu disetujui, standarnya sama, IPB baru mampu 70%. Nah, akhirnya kesini perbaikan untuk gaji yang standar untuk yang honorer maupun yang kontrak gitu ya, kalau di kita ada istilah itu sama. Nah, karena bargaining kita di Portendik tadi. Itu satu. Kedua, kita mengusulkan dapat hibah penelitian. Alhamdulillah dapat, tadinya hanya PLP saja. Tapi karena saya sudah jadi ketua Portendik, saya minta untuk arsiparis, untuk pustakawan, analisis jabatan. Baru tahun kemarin ada mereka juga dapat hibah penelitian, meskipun tidak banyak, tapi mereka juga sudah dapat. Nah, dengan adanya kesamaan itu, alhamdulillah lama-kelamaan kita tidak terlalu senjang, Pak. Kita bisa menghargai bahwa memang tupoksi kita beda, gitu kan. Apalagi Bapak sudah pernah jadi dosen, gitu ya. Tapi tidak semua juga merasa senjang. Banyak juga yang aware ke kita. Dan sekarang itu hampir, katakanlah tidak 100% sih memang, tetapi sudah relatif saling menghargai di tupoksi masing-masing. Sekarang ya. Mudah-mudahan di UNDI juga nanti begitu. Kemudian nanti yang tadi disarankan untuk bisa penyegaran dan lain sebagainya, saya setuju Pak. Apalagi di buku yang tadi juga, mudah-mudahan itu sebagai tambahan untuk kita. Dan itu bagus memang ketika kita di komunitas, ketika itu memang positif, kenapa tidak. Sekian, terima kasih Pak. Pak Koko, mantap ya. Sebetulnya saya mengucapkan terima kasih sama panitia tadi. Panitia memberikan narasumber yang luar biasa hari ini. Kita dapat banyak bocoran, sangat luar biasa. Bukan dari segi teknisnya, cuma dari pengalaman juga yang beliau paparkan kepada kita nih di sumber atau dasar kita bisa. Ya setidaknya ada komunikasi, nanti kita bisa membentuk seperti yang disampaikan narasumber. Terutama Pak Surahman nanti bisa lebih tidak lanjutin lah gitu. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan Pak Surahman tadi? Ya itu dah. Ada lagi yang dibilangkan keterkaitan masalah kompetensi hidup ini? Aku sudah punya kompetensi sebenarnya. Tidak kompeten. Moga Pak Surahman silakan kita buka lagi sesi pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya mau penjelasan aja Pak
Kemudian tentang hubungannya dengan sertifikasi yang tadi dicontohkan ketika lab seperti ya sertifikasi personal kompetensi. Karena kalau kompetensi nggak mungkin lembaga kompeten kan nggak ada ya. Yang kompetensi pasti hubungan dengan personal itu sudah pasti. Yang namanya surat, kemudian SOP kan gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia yang ada di perguruan tinggi di Indonesia ini kan multi, ya, macam-macam dari A sampai Y sampai seni sampai kan seperti itu. Kalau kita lihat, yang tadi dicontohkan untuk ketiga lab itu ada salah satunya SOP penanganan limbah. Oke, mungkin hampir di semua lab itu ada limbahnya. Oke ya, mungkin kalau bisa mesin bubur itu apa namanya berapa tahunnya Pak? Itu mungkin ada limbahnya. Kemudian ada SOP penempatan bahan kimia. Jadi ini agak belum tentu semua lab itu ada bahan kimia, terutama yang berbahaya gitu ya. Mungkin hanya sekedar minyak tanah aja mungkin yang ada kan seperti itu. Tetapi apakah memungkinkan? Itu pertanyaannya. SOP penempatan bahan kimia ini karena kan sama asesor kan tadi ceritanya akan ditanya itu di portofolio kita. Mungkinkah ini SOP penempatan bahan kimia ini kita ganti hanya dengan misalnya SOP penempatan bahan. Jadi lebih umum, apakah bisa seperti itu? Kenapa? Karena kayak saya di sipil, mungkin kalau bahannya sipil kan ya semen memang ada cara penempatannya, misalnya tidak boleh di lantai langsung, karena saya keras kan seperti ya, harus ganjal, terlindung dari cuaca seperti itu. Terus besi mungkin di lab mesin ya harus dinaikkan, terlindung dari yang supaya kekaratan. Itu kan SOP penempatan bahan. Apakah yang seperti itu atau hanya khusus bahan kimia yang ditanya? Gitu. Seperti itu kan. Kemudian APD juga seperti itu. APD tentunya harus lebih luas juga ya, karena setiap lab pasti punya karakteristik APD yang berbeda-beda. Kayak kita di sini ya sebetulnya cukup dengan sepatu boot misalnya ya, dengan sarung tangan misalnya. Tapi mungkin di lab yang tadi kesehatan tadi misalnya di keperawatan atau di kedokteran, mungkin lebih luar biasa sampai baju apa namanya itu? Baju hazmat. Nah, sampai seperti itu. Nah, itu kan ada berbeda. Tapi mudah-mudahan memang yang disahkan hanya APD apapun yang ada di lab kita. Tapi saya fokus ke yang bahan tadi ya. Terima kasih itu aja. Baik, terima kasih. Jadi memang tidak berdiri sendiri. Kenapa asesor pada kemarin menanyakan apakah ada SOP untuk penanganan bahan kimia, kemudian ada juga penanganan limbah. Karena sejarahnya ketika program ini hanya dibiayai oleh 10 orang, sementara PDIPB itu lebih dari 120-an, itu kan pesertanya banyak. Nah, terus yang banyak itu kami ada tim seleksi, salah satunya saya ada 3 orang PLP yang tim seleksi. Nah, ketika saya menseleksi supaya gampang perumpunannya, kemarin itu relatif yang dari kimia dulu kita ambil pesertanya gitu ya. Makanya kemarin kan portofolio dilihat juga oleh mereka, ini lab apa. Tetapi kalau secara umum itu kalau menjawab pertanyaan Pak Ratman itu bahan itu tergantung dari memang yang dipakai di labnya. Kalau memang dia bukan lab kimia ya bahan apa, tapi intinya dia yang tidak membahayakan atau ketika penanganannya itu tidak ber-SOP akan mengakibatkan risiko. Gitu. Jadi tidak hanya harus bahan kimia, tapi yang bisa membahayakan atau membuat risiko. Jadi tidak hanya bahan kimia. Jadi itu nanti yang penting, ini SOP-nya ada di lab Anda, apa yang bisa membuat risiko, bahan apa, alat apa. Nah alatnya juga ditanya SOP-nya ketika itu akan menimbulkan risiko. Gitu. Jadi tidak harus bahan kimia intinya. APD juga gitu disesuaikan dengan lab apa gitu ya, seperti tadi di lab kimia itu perlu ada hazmat, mereka hanya APD ini, ada, ternyata dengan APD itu cukup untuk tidak menimbulkan risiko. Tapi ketika itu yang diasesnya, yang diujikannya adalah PLP dari Nakes misalkan, itu harus ada hazmat, jadi fleksibel. Itu ya, jadi terima kasih.
Demikian. Terima kasih, Pak. Monggo yang lain silakan sambil mungkin kita sambil ngopi ini apa juga Pak ya? Maaf, sambil ngopi dan tadi saya ada tugas tadi. Jadi makanya saya sudah membayangkan kalau jam segini itu apalagi membahas ini kompetensi dan tidak praktek. Kalau yang besok malah ada praktek gitu ya. Tapi karena ditempatkannya besok untuk uji kompetensi portofolio itu ada di bahasan itu. Yang tadi yang pagi itu ada tugas. Sambil nunggu teman-teman kalau mau sambil ngopi mangga. Tapi ada yang menjelaskan untuk tugasnya mangga para teknis seperti apa. Sambil nanti ngopi, ada yang nanya, kemudian ada yang ngerjakan tugas. Ya. Mungkin kita panggilkan ke teman-teman yang ada di Zoom meeting, silakan. Oh iya, belum ya. Mau bertanya dari tadi sih kosong-kosong aja nih chatnya nih. Mungkin ada yang langsung aja mungkin ya. Atau lagi pada nyantai, sambil nyantai. Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meeting, silakan. Sambil kita menunggu mereka hadir dalam suasana bertanya. Yang di dalam ruangan sini dulu mungkin. Bapak Ibu, dan tadi sebelah kiri saya terus yang nggak bertanya, silakan dong. Ibu-ibunya mana nih? Halo ibu-ibu. Kira-kira ada yang masih harus dipertanyakan berkaitan masalah kompetensi atau memang sudah paham gitu ya? Ya, jadi diperjelas nanti kalau Ibu Bapak akan naik jabatan, itu kompetensi jabatannya. Jadi harus, dan sekarang masuk portofolio. Nanti seperti apa portofolionya besok kita akan saya jelaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan. Atau yang mau silakan mengambil kopi dan silakan dulu sambil kita santai. Kita diskusi nggak terlalu resmi banget acara ini. Kita santai, kita nikmati. Pak Boy, Anda? Pak Boy udah jelas. Pak Boy udah jelas ya? Saya sendiri sebetulnya nggak ngerti Pak kayak tadi Pak. Karena saya ngantuk. Kompetensi itu apa sih gitu tadi? Setelah dapat tadi pasang 33 tadi, baru tahu nih. Ini itu nih. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Iya. Ya, kalau punya niat jangan ragu-ragu gitu. Ya betul. Pak, kita cerita pengalaman aja lah Pak. Ya. Sepertinya pertanyaan yang baru yang mampir sama kita. Ini ada pengalaman Bapak gimana sih terkait masalah kompetensi secara pribadi Bapak atau dari lingkungan Bapaknya. Tadi mengenai fortetik ya, mungkin gimana sih fortetik itu Pak? Kita tunggu Pak Boy dulu Pak. Boy mau nanya, mau nyanyi Boy? Mau nyanyi Pak? Nyanyi juga Pak. Kayak ngantuk ya. Cek mana cara hidupnya? Cek. Udah lama nggak megang mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini bukan bertanya tapi apa ya, gimana ya? Mengenai ini Pak, sertifikasi kompetensi jabatan ini Pak. Bagaimana ini Pak itu dia. Itu Pak. Cara membuatnya Pak. Karena gini, kita beberapa teman-teman yang dari Universitas Riau ini mau ke jenjang media Pak. Ke media. Nah di situ terkendala dengan uji kompetensi sertifikasi uji kompetensi jabatan itu Pak. Nah yang sudah dipermudah oleh kementerian kita
cukup melampirkan portofolionya saja gitu Pak. Nah tapi di beberapa tempat laboratorium kami ini terkendala dengan keadaan alat yang di sana itu harus kategori 3 gitu loh Pak. Nah beberapa teman yang ada di PLP Industrial ini mungkin saya pribadi pun cukup terkendala dengan alat kurang alat yang di labor saya tidak ada alat itu. Nah ini bagaimana cara mensiasatinya Pak? mungkin materi ini bisa besok juga Bapak sampaikan, tapi alangkah lebih bagus yang hadir di sini juga bisa mendengarkan secara langsung dari Bapak. Pak, terima kasih. Oh yang ini besok nggak ada ya? Karena kita besok ada sih Pak, tapi online Pak, karena dibagi 2 gitu. Ya, sebenarnya memang yang itu tadi akan saya bahas besok itu. Tapi ya karena kita sambil ngisi secara gambaran umum saja ya. Ada tidak besok yang penting hadir juga. Gitu. Jadi seperti begini Mas Boy ya. Jadi kalau yang akan mengajukan uji kompetensi portofolio untuk ke Madya kan ataupun dengan spesifik Madya lah atau kejabatan lain itu di dalam format portofolionya itu kita harus menyantumkan butir-butir kegiatan yang akan dituju. Kalau yang muda ke Madya, maka pencantuman butir kegiatannya itu yang pekerjaan Madya. Begitu juga yang pertama ya, yang pertama akan ke muda. Itu butir kegiatannya itu adalah butir kegiatan bukan pada saat dia sekarang jadi masih pertama, pada saat nanti ke muda. Nah, sudah ada yang dilakukan. Sehingga si tim penilai bisa menilai oh ini sudah kompeten karena dia sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan yang satu jenjang di atas tingkatnya. Itu kata kuncinya. Nah soal tadi apakah itu ada alat kategori 3, kalau tidak ada itu menjadi kendala, maka di formulirnya itu tidak mesti yang berkegiatannya dengan alat. Kan butir-butir kegiatan tadi saya rangkum ya, banyak tuh. Madya apa saja, merancang dan lain sebagainya. Tidak hanya menjelaskan, kalau kita menjelaskan, memberikan supervisi ya, rada-rada paham lah gitu, rada-rada hatam gitu. Biasanya yang butir kegiatan yang berhubungan dengan alat kategori 3 itu memberikan supervisi alat kategori 3 dan bahan khusus misalkan gitu kan, atau bahan umum. Itu kan memberikan supervisi itu kalau sudah Madya relatif tidak terlalu banyak ketika masih pertama. Tapi ada butir-butir kegiatan lain yang banyak. Itu cantumkan aja, tidak harus banyak. Mengevaluasi gitu kan. Kemudian mengembangkan. Pokoknya butir kegiatannya itu butir kegiatan posisi di Madya. Ya, jadi makanya kenapa permohonan sertifikat kompetensi untuk kenaikan jabatan harus dipisahkan formulirnya dengan permohonan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatannya. Jadi ada 2. Kalau nanti Ibu akan naik jabatan ke muda, misalkan ya, itu kan ada dupak untuk dinilai, ada juga uji kompetensi formulir yang harus dinilai. Itu harus 2 filenya. Jadi kalau 1 malah dibalikan lagi sekarang karena antara tim penilai yang 1 dengan tim penilai yang uji kompetensi dia kadang-kadang berbeda. Jadi misalkan Mas Boy ini mau ke Madya mengajukan 1 format buat uji kompetensi juga buat dupak. Itu dibalikan sekarang karena yang menguji kompetensi itu tim penilainya beda lagi. Jadi harus 2. Jadi tidak 1 tim penilai. Nah, tapi ketika pleno, kami itu pleno, maka itu akan dilihat ketika nilai angka kreditnya sudah terpenuhi. Kalau Madya 400 misalkan ya, tim penilai 1 400, ada 420 lah katakan. Nanti akan bertanya gimana permohonan uji kompetensinya, lulus enggak?
Nah kalau tidak lulus, ditunda dulu, ngajuin lagi uji kompetensi. Jadi harus 2 berkas. Itu sebenarnya mau dibahas besok, tapi kita karena saya baru tahu bahwa besok itu ya kadang-kadang penerimaan secara dari sudah relatif lebih gampang diterima secara luring sekarang gitu. Itu Mas Boy. Jadi jangan hanya terpaku ke kategori 3 itu, sebenarnya masih banyak bentuk ahli madya yang bisa dicantumkan di dalam formulir kompetensi ketika kita akan mengajukan kenaikan pangkat untuk madya. Jadi intinya yang penting adalah gitu. Itu ya. Itu ya. Bapak Ibu juga begitu, yang akan dari pertama ke muda juga begitu. Yang dituliskannya adalah kegiatan ketika kita akan ke muda. Begitu juga teman-teman yang dari mahir akan ke penyelia, maka butir kegiatannya itu yang penyelianya bukan yang mahir. Terima kasih Pak. Pak Budi, kita tunggu sebentar. Kebetulan ada pertanyaan dari teman kita yang di Zoom meeting. Saya bacakan dulu terkait dengan SOP. Nah, tapi tidak tahu siapa yang itu Pak, kita hargai. Apakah boleh suatu SOP alat yang kita buat merupakan hasil modifikasi teknik kerja alat di lapangan? Sementara kita tulis acuannya adalah sebuah buku textbook, apa perlu dituliskan juga modifikasi lapangannya? Takutnya malah diketawain tim Pak kalau ditulis begitu. Amin Pak. Enggak sih Pak. Baik, saya paham maksudnya. Jadi kalau kita membuat SOP itu setelah kita klaim di angka kredit, ini berhubungan dengan angka kredit berarti ya. Karena kan tadi takut diketawain berarti dia mengajukan kenaikan pangkat atau golongan. SOP kalau alatnya memang masih alat itu juga dan tidak ada perubahan, itu hanya boleh 1 kali. Tapi ketika tadi ada modifikasi, maka itu disebutkan bahwa SOP itu ada revisi. Makanya kenapa tadi di POM yang saya contohkan di POM ISO 17025 ada dokumen kapan, tanggalnya kapan, ada revisi. Nah itu pentingnya. Jadi di situ sebutkan revisi, tanggal berapa, kemudian judulnya adalah SOP modifikasi alat apa. Jadi sehingga akan terlacak bahwa SOP itu bukan diklaim 2 kali, tetapi memang karena ada perubahan atau modifikasi kerja dari SOP itu. Bisa Pak, hanya jelaskan bahwa itu revisi SOP yang. Semoga yang Bapak sampaikan didengar juga dengan teman kita yang ada di Zoom meeting dan teman-teman kita yang lainnya. Oke, dengan Pak Budi ya. Silakan Pak, ada mikrofonnya, tolong bantu. Ini seru nih. Tapi jangan terlalu banyak curhatnya Pak ya. Waalaikumsalam. Perihal laboratorium Pak, saya mau bertanya, apakah untuk tingkat universitas cukup dengan SOP saja, atau ada ketentuan dari pemerintah hingga semacam legislasi peraturan harus ada organisasi K3 karena setahu saya di kita belum menentukan organisasi K3 karena untuk rekanan tertentu itu terkadang saya tanya ada nggak organisasi K3 ada form harus diisi. Jadi di sana saya jelaskan untuk sementara kita hanya dengan SOP yang tata kerjanya hampir sama dengan K3. Yang pertama. Yang kedua, perihal kompetensi tadi. Kalau dikaitkan dengan cara penyusunan akreditasi, bahas di sesi pertama. Apakah untuk penyusunan akreditasi itu diperlukan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi? Misalnya, memiliki sertifikat pengambilan sampel. Apakah itu juga menjadi salah satu persyarat? Kalau memang ternyata itu menjadi salah satu persyarat, dan harapan saya terhadap Pak
memfasilitasi untuk mempersiapkan hal yang seperti itu gitu. Namanya yang mana yang mau diusulkan terlebih dahulu, jadi sudah dipersiapkan. Apakah memang perlu atau bagaimana? Terima kasih. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budi ya namanya. Terima kasih Pak Budi. Yang pertama, apakah SOP ketika itu di perguruan tinggi perlu khusus ke K3 perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau kita sharing ya, kalau di IPB itu ada namanya unit manajemen risiko. Jadi mereka terdiri dari komite audit. Nah, kebetulan saya di MWA komite auditnya itu dari BPK. Jadi dia wakil BPK RI ada di anggota MWA. Jadi MWA itu Majelis Wali Amanat, kalau di perusahaan itu komisaris lah. Nah di IPB itu ada 17 orang MWA itu. Jadi nanti menyangkut ke sana ya. Nah 17 orang itu yang pertama itu adalah menteri. Jadi anggotanya menteri Mendikbud, kemudian yang kedua Gubernur Jawa Barat, kalau di kami kan di Jawa Barat. Kemudian ada wakil dari Senat Akademik, itu 8 orang, profesor semua, mereka dari perwakilan masing-masing fakultas. Kemudian dari unsur masyarakat, biasanya ini alumni yang sudah sukses. Nah, di kami dari unsur masyarakat itu Direktur BRI, dia lulusan IPB, alumni IPB, sekarang jadi Direktur BRI, dia jadi anggota MWA. Kemudian itu tadi dari unsur masyarakat dari BPK. Jadi karena menguatkan ketika ada audit atau ketika ada pemeriksaan BPK juga mungkin ya salah satu teknik IPB diambillah anggota MWA itu dari wakil ketua BPK RI. Nah, kemudian ada dari unsur alumni, ketua alumni IPB, dan ada unsur tendik saya kebetulan, dan satu lagi unsur mahasiswa BEM-nya. Itulah 17 orang itu yang membuat peraturan di IPB yang akan dijalankan oleh rektor maupun wakil rektor. Jadi MWA itu di situ perannya. Makanya kenapa agak tersuarakan, maka itu tadi Pak Moderator memang diundi nanti ada portendik itu tadi ya. Jadi kita harus bersilaturahmi dengan fungsional lain. Nah dari situlah Pak Budi di MWA membentuk komite audit manajemen risiko namanya. Jadi memang ada satu komite tersendiri di mana itu secara universitas untuk menjaga K3 tadi. Itu di dalam level. Tapi kalau level laboratoriumnya tadi ya masing-masing personal lab-nya. Kemudian yang kedua, ketika kita akan ISO, apakah perlu yang tersertifikasi, misalkan yang sampel, itu memang perlu. Tetapi ketika misalkan di saya itu hanya menerima sampel yang sudah siap analisis, maka kita tidak mengambil sampel. Nah, maka saya tidak menyertakan ke kannya bahwa kita juga termasuk mengambil sampel, sehingga karena memang kita tidak punya laboran atau PLP yang punya sertifikat K3 sampler ya kan ada ya, saya tahu persis ada memang sertifikat pengambil sampel. Nah di saya nggak ada, maka tidak saya sampaikan bahwa di prosedur mutunya kita tidak mengambil sampel. Pokoknya sampel yang datang ke kita adalah sampel yang siap uji. Jadi kita tidak datang ngambil sampel. Tapi kalau di labnya perikanan, udara gitu ya, air apa di laut gitu, kebetulan ya itu harus perlu, itu sangat perlu, harus ada petugas pengambil sampel yang bersertifikat. Nah itu di IPB juga di lab crawling, kebetulan kepalanya juga adalah PLP, jadi saya tahu persis ada petugas K3 sampel yang bersertifikasi. Jadi perlu kalau itu labnya lab lingkungan, lab air dan lab udara. Nah itu Pak, jadi tergantung labnya juga apakah memang dia ngambil sampel apa tidak. Ya, boleh silakan.
Tapi untuk hal tertentu memang jadi kita kalau itu lebih tapi kewajiban organisasi ketiga itu memang tidak ada ya. Itu tadi tergantung dari statutanya masing-masing. Jadi statuta itulah menjabarkan penanganan itu berbeda mungkin tergantung karakteristik ya, seperti kami kan itu lebih ke pertanian, maka diperlukannya itu komite audit manajemen risiko namanya. Nah itu karena memang dipandang MWA memandang ini perlunya komite audit. Beda-beda, di UI mungkin beda. Dan kalau kita sudah tersertifikasi kompetensi, ketika kita pensiun itu kepake Bapak Ibu ya, bukan hanya ketika masih PNS. Kalau kita punya sertifikasi kompetensi itu laku kita gitu ya, apalagi pertambangan misalkan gitu. Itu ketika dia punya sertifikasi kompetensi pengambil sampel nikel misalkan atau emas gitu ya, itu kan ada skemanya. Wah itu laku gitu ya, bukan akan dikerjakan di situ saja, di perusahaan lain dia akan laku. Saya jadi itu pengalaman saya waktu itu di itu yang namanya juga startup disuruh pimpinan jalan-jalan ngambilin sampel admin lah sama ya. Ternyata orang yang di pabrik X ini banyak. Anda siapa? Gitu. Jadi pimpinan di tugas saya bahwa ini seperti ini. Oh, tugas saya nggak boleh. Saya pulang lagi. Itu contohnya. Saya pulang lagi, saya ngelaporin sama komandan kampus, nggak bisa pas saya itu tidak sertifikat. Itu gitu ya. Jadi teringat kembali seperti itu contohnya. Banyak hal yang perlu kita ketahui lagi dengan hal ini mengenai kompetensi. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang bisa tolong pancing lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikeluarkan dari narasumber kita. Pak silakan, apa lagi Pak? Pak Sofian jangan bosan Pak ya. Nggak apa, santai aja. Cuma ini aja yang bertanya gitu santai gitu. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Jadi memang kita sangat dibutuhkan ya. Spesifik. Jadi kalau PLP ini, atau sebenarnya bukan PLP aja, semua JFT ya, jabatan fungsional tertentu itu kerjanya itu spesifik. Jadi siapapun itu, kalau kerjanya spesifik itu pasti harus mempunyai yang namanya, ataupun dibuktikan oleh yang namanya sertifikat kompetensi. Sama, pustakawan juga seperti itu, arsiparis seperti itu, pengadaan ya, ada L4, saya juga nggak paham, tapi semuanya ada sertifikat kompetensi. Mungkin saat ini kadang-kadang kita belum terlalu memandang itu penting bagi kita atau sebagai institusi. Tetapi peraturan yang kita ketahui di Indonesia ini dinamis sekali. Peraturan dinamis, yang ada jadi hilang, yang hilang jadi ada. Seperti itulah peraturan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan berapa tahun ke depan, mungkin kalau nanti ganti di 24 ya, ganti pemerintahan, mungkin bisa jadi dituntut betul, bisa jadi seperti itu. Jadi kelambaan. Alhamdulillah, tadi dari Pak Sekretaris LPPMP kan sudah membuka sebetulnya ya. Mau ditargetkan paling tidak, syukur-syukur nanti 100% PLP laporan yang ada di UNIR itu tersertifikasi. Walaupun disebutkan dengan anggaran. Artinya bertahap, kan seperti itu. Jadi saya minta nanti kepada teman-teman, kira-kira sertifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan, itu silakan dimasukkan ke kami. Nanti akan kita inventaris, yang
Tapi jangan dibilang nanti ini nggak ada pilih-pilih, tidak seperti itu. Kita nanti akan saya nilai, kira-kira kami nilai, bukan saya, kami di tim jaminan mutu, kira-kira yang penting untuk disertifikasi yang mana dulu misalnya. Nah, itu yang mungkin tahun pertama itu, nanti tahun berikutnya yang mana. Tapi paling tidak kita punya bank data keperluan dari Bapak Ibu semua untuk yang namanya sertifikat kompetensi. Jadi seperti itu. Minimal satu, ya kita mau PLP aja dulu, satu PLP, satu uji kompetensi. Jadi kalau yang sudah ada uji kompetensi yang lain, mungkin untuk anggaran dari LPPLP kita tunda dulu, untuk yang lainnya dulu kan gitu ya. Jadi satu-satu. Karena itu penting sekali. Jadi kami minta masukannya ya untuk menyambung supaya karena ya keterbatasan pengetahuan kami juga tentang kebutuhan-kebutuhan kompetensi di jurusan ataupun fakultas ataupun lab ya, yang Bapak Ibu ampu saat ini seperti itu. Dan insya Allah juga dengan adanya kita sertifikat kompetensi ya tadi yang sebelah tadi insya Allah yang dipandang sebelah itu akan mundur sedikit pelan-pelan ya. Ini pengalaman Kang, saya tersertifikasi oleh ahli geoteknik misalnya seperti itu kan. Saya punya sertifikat kompetensi. Ya, jadi ya kita sama-sama dengan dosen juga punya, saya punya, berarti kita sama-sama punya sertifikat kompetensi. Seperti itu juga, jadi hal-hal yang tadi itulah yang akan pertanyaan Pak Jatwoko tadi ya, ketimpangan dan segala macam dipandang sebelah, yang satu dipandang penjaga lab, yang satu Pak, yang satu Bro misalnya. Itu insya Allah nanti ke depannya akan tidak ada ya dengan ini. Jadi karena perlu pemahaman bahwa semua yang ada di Undri itu punya tupoksi masing-masing. Admin punya tupoksi masing-masing, PLP ada, CT ada. Sebetulnya itu penegasan aja ya, Pak Ketum ya. Jadi benar adanya dari hal-hal yang kecil, peraturan-peraturan yang terbaru yang terbit di 2021 ini, contohnya kayak di SMKK ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi itu, hal kecil saja itu harus tersertifikasi, harus ada di sertifikasi. Pak Mintarto masukkan alat berat ke proyek misalnya. Itu sekarang harus dilihat tuh kelaikan atau sertifikat dari alat berat itu, misalnya hidroliknya bocor tidak, itu harus ada rekamannya semua sekarang ternyata. Di peraturan PU, Permen PU nomor 13 2021 kemarin. Nomornya lupa saya, tapi tahun 2001 kemarin, baru sekali. Jadi seperti itu Pak. Sling misalnya, keren masuk selingnya, ya untuk memeriksa sling itu harus punya sertifikat kompetensi ahli keselamatan konstruksi. Jadi seperti itu. Itu yang punya kompetensi. Karena kita mengambil tema tentang itu, apalagi kita di akademisi, di perguruan tinggi tentu sangat kompetensi. Mungkin itu sedikit stressingnya Pak Mintarto, Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tambahan pemaparan dari Pak Suratman. Kita berbagi di sini. Oke, ada tambahan dari Pak Indra, silakan monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari Teknik Kimia Pak. Cuman mau menanyakan sedikit tentang pendidikan minimal untuk sertifikasi tadi. Karena kan gini, saya sendiri mengalami, saya tamatan dari Sakma Padang ya, itu melanjutkan kuliah ke teknik informasi, yaitu dengan gelar Eskom. Jadi saya tetap bekerja di teknik kimia. Berarti kalau saya ngambil sertifikasi yang dari teknik kimia dengan pekerjaan saya, berarti otomatis gelar yang dipakai itu gelar yang dari SMK atau yang dari Eskomnya gitu. Nah, pendidikan minimumnya gitu. Kalau untuk yang kita ngambil sesuai dengan pendidikan, berarti kita harus ngambil yang mengarah ke teknik informasi ya Pak ya. Kalau kita bekerja di teknik kimia. Nah, mungkin itu aja Pak. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau untuk terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Kalau untuk sertifikasi personal sebenarnya itu lebih ke keahlian personal. Adapun ijazah
itu lebih sebagai background. Nah, tetapi ketika kita pemilihan skemanya itu yang diselaraskan dengan alat apa yang ada di lab kita atau keahlian apa yang ada di lab kita yang bisa kita ambil skema itu, Pak. Jadi tergantung tadi skemanya apa, apakah itu memang harus relevan dengan linear dengan ijazah atau tidak, karena skema kompetensi itu ada yang lebih general ya, seperti K3 itu kan general ya, K3 umum apalagi K3 itu bisa Bapak mau yang sebagai analis kimianya gitu ya, bisa juga yang S1-nya kalau itu general. Tapi ketika sudah itu yang spesifik dan memang di syarat skemanya itu ada disebutkan, itu yang harus linear dengan ijazah. Saya begitu. Mau yang eskomnya atau yang tadi kalau resep gelarnya apa? Nggak ada gelarnya toh, nggak eskom lagi. Semua tinggal gini aja, nanti tinggal mau melanjutkan. Tapi Pak Indra ini multi talented ya Pak, semuanya dipegang. Nah itu kata Kak Yeni itu ya macam gurita. Ada yang menambahkan Pak Indra sampai begini. Ada lagi Bapak Ibu yang lain terkait dengan masalah sertifikasi dan kompetensi teman-teman kita di Mesir sudah ada beberapa orang yang memberikan sertifikat ya. Di satu, kemudian ada yang sudah ada juga yang terakhir kemarin itu mengenai air conditioning. Ada beberapa teman dari Mesir, surat buku datanya nanti kita konfirmasi dengan teman-teman Mesir supaya bisa direkod kira-kira dari jurusan yang lain kompetensi apa saja sih yang akan didaftarkan atau sertifikat apa sih yang dibutuhkan untuk di LPPFB gitu ya, agar ada data yang valid lah sehingga nanti bisa ada keseimbangan antara masing-masing lapor untuk sertifikat apa dan katanya seperti Pak Pranat ada yang mau diutamakan dulu yang mana dulu gitu. Mungkin ada teman-teman juga punya 3 sertifikat, stop dulu, jangan ikut dulu gitu. Gantian yang belum pernah punya gitu umpamanya. Terkait masalah tadi, kita cerita masalah pengalaman tapi juga untuk teman-teman membuka pasti mau ditanyain Bapak tadi mengenai kompetensi nih Pak selama ada di IPB, kira-kira apa sih Pak? Sebetulnya mungkin pertanyaannya itu lebih jauh ke belakang mungkin ya Pak ya. Setelah ke belakang Bapak mulai dari ya banyak pengalaman yang perlu kami tiba dari Bapak yang bertahu jadi sumber pengetahuan kami ini teman-teman yang ada di Universitas Riau ini Pak. Baik, jadi sharing saja bahwa sampai alhamdulillah saya jadi ketua umum itu ini ada pengalaman tersendiri ya. Jadi mungkin berbagi saja. Kalau saya dibandingkan Pak Suratman berkiprah di PPLPI itu Pak Suratman senior saya. Bu Yeni juga ya. Jadi apa yang kenapa ya sekarang saya jadi ketua umum mungkin itu juga share saja bahwa bermulanya itu dari ketika saya menjadi juara berprestasi akademisi berprestasi PLP nasional, juara 2 nasional. Jadi situ ya sebenarnya. Waktu itu saya belum juga ikut-ikutan PPLPI, apa itu PPLPI dan lain sebagainya sebelum itu. Dan yang jadi uji petik kemudian waktu PLP in Passing 2011 itu saya masih konsentrasi untuk ISO 17025 lab saya. Jadi kenapa waktu itu saya terpilih jadi PLP berprestasi nasional 2, saya mengajukan suatu alat modifikasi. Nah, ini kuncinya nanti kalau Bapak Ibu kita sharing ikut PLP berprestasi. Nah, tadi kan Pak Suratman di
undi akan ada ya. Nah, nanti hasil dari undi itu mudah-mudahan ke nasional dapat. Nah ini sharing saya. Sharing pengalaman saya terpilih jadi PLP berprestasi tingkat nasional. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi yang kita lakukan itu harus ada dua kata kunci, yaitu efektif dan efisien. Jadi apakah itu metode kerja atau cara kerja alat? Nah yang saya kemarin lakukan adalah memodifikasi alat yang tadinya manual menjadi digital. Nah, alat manual yang menjadi digital itu adalah alat untuk praktikum analisis metan, namanya metan detektor. Nah, alat yang pertama metode ujinya itu masih manual, masih dipakai Erlenmeyer. Pokoknya itu metode kerjanya metode kerja lama. Kemudian ternyata ada dosen dari yang tadi Prof Anuraga sekarang jadi profesor, dulu belum jadi profesor, dia pulang dari Jerman mengatakan kepada saya, Pak Sofyan ini sudah ada metode baru di Jerman itu dengan metan detektor. Nah, kalau beli itu mahal. Nah, bisa tidak Pak Sofyan memodifikasi alat metan detektor yang kita beli sirkuit, kemudian dibuat jadi berbentuk gampang dioperasikan, sehingga itu akan menjadi menghemat satu waktu, menghemat bahan kimia gitu. Jadi itu kata kuncinya. Kalau Ibu nanti ikut PLP berprestasi, ikut carilah metode yang satu. Misalkan metode kerjanya yang kalau pakai alat ini tadinya butuh 2 jam misalkan analisis. Tapi kalau Bapak Ibu modifikasi di alat itu akan butuh jadi 1 jam. Artinya kan efektif 1 jam. Nah, kemudian kita bandingkan itunya bahan kimianya. Kalau tadinya butuhnya 10 gram misalkan bahan kimianya, ketika kita modifikasi dia dapat 5 gram, maka itu lebih efisien tentunya, kan efisien kalau untuk biaya. Maka itu penilai pusat itu akan lebih menilai itu, bahwa praktikum jadi lebih simpel, praktikum jadi lebih cepat, sehingga nanti apa efeknya. Nah, saya di dalam presentasi itu ada 2, satu yang tadi alat metan detektor, jadi saya beli sirkuitnya, kemudian dibiayai oleh departemen kebetulan ya. Jadi departemen ada penelitian, dia membeli sirkuit, kemudian saya ke teman yang bisa elektro. Ini alat sirkuit ini, saya ingin dia ada tombol untuk mengambil sampel, kemudian ada tombol untuk bisa nanti dari sirkuit itu gampang dibawa-bawa. Jadi kalau kita akan menganalisis itu gampang dibawa-bawa. Nah, jadi ide kan tetap kita. Jadi ide itu juga akan dipertanyakan ketika itu kan bukan Anda yang melakukan, tetapi ide dari kita. Nah, kalau ide dari kita, itu nilai terbesar adalah dari ide di penilaian. Karena saya juga dapat semacam bocoran ya, kebetulan bimbingan S2 saya dia pernah jadi juri, dia bilang tuh nilai yang paling besar itu adalah ide. Ketika ide itu dari kita, itu akan besar nilai. Jadi ini sharing untuk itu ya. Jadi itu kompetensi juga. Saya modifikasi juga adalah alat untuk analisis protein. Kita tadinya menimbang sampel itu 1 gram. Otomatis ketika 1 gram, untuk mendestruksinya ini teman-teman ke yang lain, ini penggambaran di kimia aja ya. Jadi, intinya efektif efisien. Saya turunkan menimbangnya 0,3 gram, yang tadinya katalisatornya harus 3 gram jadi 1 gram. Itu kan dalam satu sampel itu bisa mengirit katakanlah 20.000. Tapi ketika sampelnya itu 1 bulan sudah ratusan atau bahkan ribuan, 1 bulan itu bisa ngirit berapa bahan kimia. Itu dinilai juga oleh juri. Nah itu yang mungkin di teman-teman teknik juga banyak modifikasi itu, sehingga efektif penggunaan waktu, efisien penggunaan bahan. Kata kunci itu yang 2 itu yang akan nilainya tinggi ketika akan ikut
laboratorium berprestasi, PLP berprestasi. Kalau yang akademisi berprestasi itu kan bukan hanya PLP saja, teknisi laboran juga. Yang kemarin juara 1 juga di ITB itu bukan PLP, masih teknisi ya, masih laboran. Tapi karena dia dapat menunjukkan inovasinya itu efektifnya besar dan efisiennya juga besar, dia jadi juaranya. Gitu. Jadi ketika ada sama-sama di dalam ranah itu, maka itu yang punya nilai besar. Ya, waktu saya di tahun 2015 kan itu ya, saya bersaing dengan dari UB. UB itu bawa penemuan tepat gunanya itu mesin pembuat dodol kalau salah ya, saya masih ingat lah. Tapi itu mesin pembuat dodolnya bahan-bahannya dari bahan-bahan apa yang buangan gitu ya. Jadi kaleng-kalengnya kaleng-kaleng bekas gitu. Sama dia dikumpulkan dibuat mesin pembuat dodol. Dibawa itu ke Jakarta. Saya bilang, waduh ini juaranya kali gitu ya dalam pikiran saya. Karena luar biasa lah gitu. Sampai dia praktekkan dodolnya, kemudian dibagikan ke jurinya gitu ya. Saya udah minder aja, wah ini juaranya. Gitu. Tapi ternyata bukan itu. Ternyata malah lebih ketika kita praktikum itu bisa mengefektifkan dan mengefisienkan. Jadi itu pengalaman saya. Jadi alat protein itu sampai sekarang metodenya itu bisa saya terapkan. Kita bisa mengirit bahan kimia tadinya 3 gram menjadi 1 gram. Kemudian kita kalikan bahwa ini dengan sekian sampel akan sekian ratus juta untuk sekian semester. Kita kayaknya ke semester aja yang gede gitu. Kalau ke bulan kan kecil ke semester gitu. Itu akan mengirit biaya praktikum sekian juta gitu. Nah itu kata kunci pengalaman saya ketika pemilihan laboran berprestasi dulu kan, masih laboran berprestasi. Itu Bapak Ibu, jadi nanti mungkin ada perlombaan itu, buatlah inovasi-inovasi yang bisa mengefektifkan dan mengefisienkan. Kan biasanya itu kalau tidak alat, metode. Kan ya. Kalau kita di ranah PLP itu ada 2 itu. Mungkin itu pengalaman saya. Luar biasa. Aku dulu. Ini yang kadang perlu kita ada sedikit karena seperti ini. Kalau kita terus berhubung ya, dia aja dia nggak tahu seperti apa. Kita salah aja. Bapak Ibu ada lagi kira-kira yang ditanyakan terkait? Ya boleh pengalaman dari Pak narasumber Pak Sofyan yang mau diambil apa dipetik hikmahnya atau yang mau didiskusikan. Jadi sambil nunggu itu Pak, ketika juara itu saya dapat juaranya itu nilainya 25 juta. Juara 2 itu 25 juta, juara 1 itu 30 juta. Nah, ketika saya dapat 25 juta langsung saya bayar umroh. Setelah ini masih berlanjut ya, ini pengalaman kan, berbagi pengalaman kan ya. Setelah umroh saya di depan Ka'bah saya berdoa mudah-mudahan saya bisa kesini lagi gitu ya. Itu saya doa di depan Ka'bah. Kemudian di Rodah juga di tempat makamnya Nabi saya berdoa ingin ke sini berhaji gitu. Nah berjalannya waktu saya pulang kan itu 2016. 2017 saya udah cerita ke Pak Rahman tadi malam. Saya berkunjung ke ibu saya bulan Ramadan. Ibu saya bilang waktu itu lagi kurang keras badan lah saya ngomong. Kalau bisa kamu ke haji tahun ini. Padahal saya baru umroh 2016 dan saya belum daftar haji. Terus itu posisinya Ramadan. Ke haji kan tinggal 1,5 bulan. Saya belum daftar. Karena kalau daftar kan masa tunggu berapa tahun kan ya. Jadi, nah karena itu ibu saya yang minta, saya bilang insya Allah Bu. Saya cari itu travel yang bisa 1 bulan saya dapat bisa. Untuk maksur ke dan sebagainya. Akhirnya nggak ketemu. Saya ketemu lagi dengan Mutoyif yang saya ikut umroh. Ternyata dia itu adalah penyelenggara umroh, ada 3 orang dari Sukabumi, kemudian dari Bogor, dari Pekalongan. Mereka adalah punya travel umroh, tiap bulan memberangkatkan umroh, tapi dia belum ke haji. Mereka mau berangkat bertiga. Kata dia, udah ikut saya aja, berempat. Sisanya gimana? Ya kita bismillah saja. 1 bulan, itu deg-degan saya, gimana gitu ya. Saya nggak bilang, istri saya nggak bilang. Saya bilang ketika dapat
besok mau berangkat berbilang ke istri saya besok mau berangkat lagi 1 bulan dapat visa. Itu karena berkat doa dari ibu ya, kemudian juga berdoa di Ka'bah mungkin itu dikabul. Nah dari situ saya berangkat haji, saya di Arafah berdoa mudah-mudahan banyak kebaikan dari sini. Saya terpilih saya jadi intinya tadi muaranya dari waktu kita ikut Lapres kita bisa umroh ya itu mudah-mudahan inspirasi lah doa ibu itu luar biasa, tidak bisa terbantahkan. Luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan sebetulnya naik haji itu gara-gara PLP ya jadi mulai dari prestasi ada rezeki bisa umroh, doa, kemudian diyakinkan dengan seorang ibu yang doanya lebih makbul. Jadi ya luar biasa. Nah dari pengalaman ini coba kita mulai deh. Akan memfasilitasi untuk konsentrasi, ayo Bapak Ibu yang mau modifikasi alat atau sebagainya, pengembangan alat dan sebagainya, ini luar biasa. Ini jarang-jarang dalam momen-momen acara workshop seperti ini kita seperti kemudian narasumber mau bercerita masalah pribadinya, jarang banget. Ini hanya Sofian yang sebetulnya udah saya pribadi yang sudah saya ikuti workshop ini baru saat ini sih narasumbernya mau berbagi masalah pengalaman pribadinya seperti itu. Dan alhamdulillah bentar-bentar lagi kita mau masuk sholat asar. Pak Ketua gimana? Datanya masih banyak nih. Sampai jam 17 soalnya nih. Mau kita ada schedule yang lain. Pak Min, mau nanya sedikit Pak Min. Ya, silakan. Mungkin minta pengalaman dari Pak narasumber. Seperti kan di IPB PLP-nya udah dianggap sebagai mitra ya, gitu, dengan dosen ya. Kita di negeri ini masih dianggap sebagai saingan gitu loh. Jadi banyak pertanyaan dosen tuh kenapa kok mereka dapat lebih gitu. Nah, gimana kalau pengalaman dari Pak Sofian yang dari ITB itu gimana merubah mindset dosen-dosen itu? Apakah dari kita atau memang ada dari pimpinan yang mengapakan gitu? Pengalaman dari Pak Sofian. Terima kasih Pak. Jangan ya. Saya juga mungkin bisa ceritain masih di sini seperti apa sih gitu. Ya baik, sebenarnya semua segala permasalahan kembali lagi kepada kita mensikapinya. Jadi itu kata kuncinya. Contoh lah di kami kebetulan saya juga atasan saya tahu saya punya kegiatan di luar. Artinya dalam artian tidak ada hubungan dengan PLP. Saya punya kegiatan usaha, tapi sebenarnya usaha itu saya lakukan lebih sering di hari Sabtu dan Minggu. Tapi mereka juga kan ada penelitian, kemudian butuh pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Akhirnya kita berkolaborasi, mereka butuh pertanggungjawaban, kita bantu dan lain sebagainya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saling simbiosis mutualisme ya, mereka juga terbantukan ketika butuh, kemudian kita juga ketika ada waktu yang memang pada saat tidak ada praktikum kita juga tidak bisa masuk kerja, akhirnya diputuskan sama kepala sendiri bahwa pokoknya PLPD kita atau teknisi laboratorium silakan mengatur waktunya, yang penting praktikum itu ada. Praktikum bisa berjalan, pekerjaan selesai, silakan waktunya di manage sendiri. Jadi dari situ kita sudah bisa memanage sendiri, Pak. Jadi tergantung pendekatan kita juga sebenarnya. Itu sih yang saya alami begitu sampai sekarang. Mereka tidak, saya bilang saya mau ke Riau ya silakan. Beres praktikum beres. Jadi terkait sangat hubungan baik ya Pak ya. Ya. Lebih senior apa sih Pak? Dosennya di situ? Ada yang senior, ada yang junior tadi yang tadi yang jadi kepala departemen kami itu junior, dulunya malah satunya dengan saya, jadi pembimbing saya malah. Sekarang ya saling mengisi saja mereka, nggak ada masalah. Seperti Pak Ratman,
forum untuk komunikasi dengan dosen, para teknik dan sebagainya harus segera dibentuk nih Pak. Jadi ada komunikasi antara dosen, PLP, teknik dan sebagainya lainnya supaya tidak yang dialami Pak Indra, teman-teman yang lain mengalami hal yang sama seperti itu. Ya sebetulnya nggak jauh-jauh beda Pak ya. Ya. Tapi kita ada pengelolaan ya, pengelolaan kita kan ada lebih kan kita dapat income ya. Itu mereka malah kita kasih loh. Jadi kita dapat income nih. Ada yang kita rekap nih hasil analisis, misalkan ketemu like X. Nah itu kita bagi untuk jurusan kita ada setor sekian persen, kemudian untuk kepala lab sekian. Itu di dalam setiap bulan kita tanda tangan rame-rame. Pak ini sekian gitu. Jadi hubungannya udah gitu aja Pak. Udah sama-sama tahu lah gitu. Dan mereka saling kebagian juga. Yang kerja adalah kita. Luar biasa nih Pak. Kalau kami sepertinya belum bisa sih Pak. Kami lepas Supratman udah bisa. Kalau yang lainnya. Juga di teknik kimia mungkin belum bisa juga Pak. Karena itu tadi yang kita bicarakan tadi kan, di mana labnya menghasilkan, itu akan berlomba-lomba menjadi kepala lab gitu. Biasanya masih berjalan di tempat kita kayak gitu. Seharusnya kan dengan menghasilkan itu kan sudah bisa perolehan baik ya Pak ya. Iya, malah kayak kemarin ya kita jadi tempat uji kompetensi waktu itu. Saya sama teman saya PLP juga yang merintis. Jadi kita ajukan nih tempat uji kompetensi. Otomatis kan ketika ada pelaksanaan uji kompetensi, itu dari LSP itu dapat 20%. Jadi ketika orang membayar, kalau kemarin kan yang membayar itu dari BPB, kita juga LSP dapat 20%. 20%. Itu kan pemasukan juga. Itu kitanya yang mempererat supaya itu jadi isu. Jadi memang kembali ke kitanya juga. Jadi teman-teman semua kayaknya kita memang harus lebih cepat, lebih bergerak sama kita dan juga bantu Pak Surahman untuk mulai kantor lagi. Kita sholat dulu Pak. Pak Surahman atau sholat dulu? Sholat dulu tugas itu kali ya. Tugas tadi kali ya. Udah zuhur tadi. Mangga panitia itu menjelaskan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya untuk sesi yang kedua ini. Kita break dulu, kita sholat dulu, kemudian yang akan ngopi lagi. Nanti kita lanjutkan untuk madu sedikit. Ya. Kita lanjutkan pukul 14. Gimana Pak? Bapak Ibu yang berbahagia, untuk melanjutkan sesi yang kedua nanti setelah sholat asar dan kita break sebentar, waktunya fleksibel, nggak harus jam 16 atau pukul 16 jam 4. Nanti kita menyelesaikan ada tugas yang diberikan oleh narasumber, sekalian kita minta bantu beliau untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu apa ya? Saya lahir di Bandung. Oh gitu.